Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Realitas itu berlapis-lapis, dan memiliki tatanannya masing-masing, untuk tiap lapisan. Seperti misalnya, pada lapisan tatanan sosial, akan berbeda dengan tatanan individu. Beda pula dengan tatanan sel dan seterusnya hingga atom dan partikel subatomik. Itu hanyalah dimensi fisiknya saja, materi. Yang ada pada dimensi jagat raya, baka, bukanlah seperti yang kita kenali. Dalam fenomena dan benda-benda, yang ada di alam fana atau duniawi ini. Maka untuk mengkomunikasikan pengertian tentang hal-hal yang baka, memerlukan alat penunjuk yang telah kita kenali yang berasal dari dunia ini. Akan tetapi kita harus memegang hikmat, bahwa alat penunjuk itu, hanyalah secara kasar mewakili pengertian yang hendak disampaikan. Oleh karena itu, jangan terjebak dengan kata-kata bahasa, yang dari dunia bawah ini. Mereka yang tidak pernah melakoni praktek spiritual tidak akan pernah melampaui bahasa. Mereka akan disesatkan oleh bahasa. Namun sayangnya, di tiap-tiap agama, memiliki istilah dan caranya masing-masing, untuk membahasakan, apa yang ada di teori ketuhanan. Karena pada masa itu, penduduk bumi masih belum global, seperti sekarang yang bisa memahami simbol, gestur, tata cara, budaya dari penduduk yang berada di daerah lain. Pada saat itu, ilmu pengetahuan pun masih belum berkembang. Maka daya abstrak pada semesta ini, mau tidak mau harus dibahasakan, dengan sesuatu, yang mungkin dapat dimengerti oleh penduduk masa itu. Seakan-akan yang buta yang menentukan dia manusia sempurna atau bukan. Atau guru ditentukan kualitasnya oleh muridnya. Akan tetapi guru yang menentukan muridnya. Maka untuk itu siapkan diri untuk berubah, membersihkan diri, dari kebutaan, kebodohan, kotoran, dan apa saja yang membelenggu diri, agar apabila diri kita bersih dan kehadiran sang manusia sempurna dapat merasakan dan kehadirannya. Apa yang dibutuhkan manusia sempurna itu? Manusia selamat dan hancur karena perbuatannya. Perbuatannya dikarenakan pikiran. Pikiran dikarenakan pendidikannya dan pengalamannya. Manusia itu diiri dari semua makhluk. Karena manusia sanggup mengembangkan dirinya. Dari sifat binatang, sampai dirinya bisa membebaskan dari sifat binatang. Hingga meningkat sampai dirinya menjadi manusia, yaitu pikiran, perasaan, tindakannya manusia. Dirinya terus menguasai dan masuk ke dalam dirinya sampai dirinya dapat mengendalikan pikirannya, rohnya, nafsunya, segalanya yang ada dalam diri, hingga dirinya terang benderang, sanggup melenyapkan semua ilusi, agama ilusi, pikiran ilusi, kepercayaan ilusi. Semua itu hanyalah sebatas gambaran panca indera sampai menjadi data di pikiran, dan itu pun jikalau ada saraf sampai ke otak. Kebenaran sampai data ke otak, jikalau otaknya rusak, sarafnya rusak, maka semua kenangan hilang. Manusia itu bisa melepaskan dirinya dari semua belenggu. Yang manusia perbuat dan tanamkan diri sendiri ialah dirinya menjadi pemberontak. Dirinya mencari kebebasan, kemerdekaan, dari semua belenggu. Tanpa kemauan yang kuat, tanpa kecerdasan yang super jenius, maka tidak akan bisa sampai ke tujuan.
Lihatlah alam semesta yang begitu besar dan luas, apakah otak manusia mampu untuk menampungnya? Sedangkan manusia sempurna harus sanggup merangkum serta menciutkan seluruh alam semesta itu. Karena dirinya yang akan masuk ke dalam alam yang hakiki yang tidak sanggup dijangkau oleh pikiran, kata-kata, ucapan, gambaran visual. Dia akan mengembangkan dirinya dan melebarkan dirinya meliputi seluruh alam semesta. Dirinya tidak mengembangkan atau memegang agama duniawi. Agama di dunia ini bukan untuk alam semesta, karena di dunia saja tidak akan bersatu. Sebab semuanya mengaku yang paling benar. Jikalau semua menyaksikan tentang jati dirinya, dan hanya satu dirinya, pasti bersatu. Manusia sempurna itu sanggup mengembangkan diri. Dari manusia yang rendah sampai berkembang dengan sempurnanya masuk ke alam yang abadi dan hakiki. Dirinya melebur dengan cahaya, alam yang sunyi senyap, tidak ada ilusi, tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi, dirinya mengalami secara sadar, pencapaiannya, namun tidak ada pengakuan dan membawa sertifikat dan tanda tangan cap dari yang ada di alam sunyi luri itu. Perjalanan seperti inilah yang teramat terasa berat. Tidak ada yang bisa menerangkan keadaan di alam kosong ini. Apabila manusia sempurna itu hadir, apakah manusianya pada buta, tuli, dan tidak bisa mengetahui dan menerima, terlebih lagi mau diperintah olehnya? Selama manusia buta hati dan pikiran, manusia sempurna tidak akan dapat menampakkan dirinya pada para umat. Meski telah hadir dan nyata namun tidak dapat mengetahuinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.